Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya, kemuliaan, kedudukan, serta kehormatan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah lainnya. Karena manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sejatinya manusia adalah makhluk yang seringkali lalai. Ia akan datang kepada Robnya ketika bersedih, akan tetapi lupa akan Robnya ketika senang. Pencapaian dan keberhasilan dunia menjadi salah satu penyebab lalainya manusia, disebabkan harapan dan tujuannya bukanlah untuk Allah semata, melainkan untuk dunia. Padahal, ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat harapan dalam kehidupan, pasti tentramlah hati kita, mudahlah urusan kita, dan berkahlah aktivitas kita. Rasulullah SAW bersabda, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Yang paling utama dan pertama sebagai fondasi aktivitas kita adalah mengikhlaskan niat. Niatkan dan arahkan setiap aktivitas kita kepada ridho Allah Ta'ala seakan-akan Dia melihat kita. Ridho Allah artinya adalah apa yang membuat Allah rela. Mengapa? Karena meraih keridhaan Allah merupakan tujuan tertinggi dan teragung yang bisa menjadi salah satu jalan kita agar digolongkan sebagai kaumnya penghuni surga. Terlebih sekarang ketika kita dalam proses menuntut ilmu, berada di bangku pelajar yang harus disertai dengan kesabaran serta keuletan. Apabila kita meniatkan menuntut ilmu ini sebagai wasilah atau jalan untuk menggapai keridhaan Allah, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Seperti hadis yang Imam Bukhari tuliskan dalam awal buku-buku karyanya, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Disebutkan bahwa ada 3 makna dari hadis tersebut. Yang pertama adalah bahwasannya seluruh amalan diterima atau tidaknya bergantung dari niat pelakunya. Apabila amalnya diniatkan untuk Allah, maka diterimalah amalnya di sisi Allah. Begitu pula sebaliknya, apabila sholatnya, puasanya, belajarnya, bahkan praktikumnya diniatkan untuk selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisinya kelak. Yang kemudian yang kedua, besar kecilnya pahala yang diperoleh bergantung dengan niat pelakunya, bergantung dengan keikhlasan kita juga. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, betapa banyak amalan yang terlihat kecil, namun ternyata menjadi besar di sisi Allah gara-gara niat. Sama-sama belajar, tapi pahalanya berbeda. Yang satu diniatkan belajarnya untuk menjadi orang yang pintar agar bermanfaat untuk umat, sehingga bisa menggapai ridho Allah, sedangkan yang satunya lagi, ia niatkan untuk dunia, entah untuk dipuji atau yang lainnya. Maka pahalanya pun berbeda, padahal di tempat yang sama, waktu yang sama, lelahnya pun sama. Kemudian yang ketiga, ringan atau beratnya amalan itu juga bergantung dari niatnya. Maka suatu amalan yang dikerjakan bisa menjadi ringan, bisa menjadi nikmat apabila hati kita bersih dan kita niatkan hanya untuk Allah semata. Yang kedua, setelah niat, kita perlu berusaha. Selama kita sudah niatkan yang terbaik karena Allah, maka selanjutnya kerahkan tenaga kita yang maksimal dan total dalam berusaha, beraktivitas, sehingga kita bisa meraih yang terbaik. Selanjutnya yang ketiga adalah tawakal. Yakinlah setiap peristiwa yang mengiringi hidup kita tidak luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ketetapan yang Ia berikan kepada kita pastilah kebaikan untuk kita, karena tak akan pernah ada keburukan yang mengalir dari tangannya. Dengan keyakinan tersebut, hidup akan selalu terasa tenang, tak akan cemas oleh masa lalu dan tak resah oleh masa depan. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim." Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut di hati mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa,
bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Apabila kita sering dihinggapi oleh perasaan takut gagal, cemas, dalam hasil prestasi belajar atau pencapaian dunia lainnya, itu semua disebabkan karena kita hanya bergantung pada daya kita sendiri. Kita tidak bergantung pada daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan yang kita buat pun mungkin bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Padahal Allah sudah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Dalam hadis qudsi juga disebutkan bahwasannya Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, dan jika ia berjalan kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Muttafaqun alaihi. Maka dari itu teman-teman, marilah kita penuhi dada kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai harapan semata, agar kita enjoy dalam menjalani proses kehidupan. Jadikanlah Allah Ta'ala sebagai tujuan dari setiap gerak-gerik kita, maka kita pun akan menjadi tujuannya. Yang pertama, teguhkanlah niat untuk Allah dalam bertindak. Yang kedua, berusahalah dengan apa yang telah kita tekadkan. Dan yang ketiga, serahkanlah hasilnya pada Yang Maha Kuasa, agar kita bisa menikmati proses yang kita jalani tanpa mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Yakinilah setiap ketetapan Allah adalah baik, maka itu semua adalah makna sejati dari menjadikan Allah sebagai pusat segala harapan. Insya Allah kita akan memperoleh derajat setinggi-tingginya di hadapannya kelak. Ada satu kutipan yang menurut saya sangat luar biasa, menjadi teman saya dalam menjalani hari dan tak ragu menggapai mimpi. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi, yang diberikan rahmat, kesuksesan di kehidupan dunia maupun akhirat, serta menjadi insan-insan yang selalu menjadikan Allah sebagai pusat harapan dalam setiap keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.